Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih telah bergabung dengan kuliah online hari ini untuk mata kuliah teori perencanaan. Dan materi yang akan saya sampaikan hari ini adalah berbagai bentuk di mana terdapat pergeseran pendekatan dalam praktek perencanaan wilayah dan kota di Indonesia. Pertama-tama saya buka kuliah ini dengan hasil pembahasan ataupun evaluasi dari para perencana terhadap perkembangan proses perkembangan perencanaan kota di Indonesia. Di mana ada penelitian dari Denny dan Jumantri tahun 2002 bahwa perencanaan kota Indonesia itu bisa dikelompokkan menjadi 5 periode. Mulai periode 60-an, 70-an, 80-an, 90-an, dan 2000-an. Memang kelihatannya ini terbagi menjadi dalam dekade, tapi kok yang dilalah begitu ya, kalau kita breakdown per periode, per dekade ini itu terdapat perubahan yang sangat mencolok dalam hal bentuk-bentuk perencanaan yang ada. Dengan demikian, pendekatan filosofi tersebut menjadi dasar bagi analisis praktek perencanaan wilayah yang berlaku sekarang di Indonesia. Kemudian, berdasarkan perkembangan tersebut, dapat diidentifikasikan pendekatan-pendekatan pengembangan wilayah yang dapat digunakan dikaji relevansinya untuk mengantisipasi perkembangan ke depan. Oleh karena itu, praktek pengembangan wilayah harus lebih realistis diterapkan dengan mengadopsi paradigma perencanaan yang telah ada. Tidak ada salahnya juga ketika menghadapi suatu kondisi tertentu, kita kembali ke paradigma lalu yang sebenarnya telah ditinggalkan gitu, sudah tidak kita gunakan lagi, tapi mungkin saja kondisi-kondisi yang ada baik sekarang atau bahkan di masa depan itu kondisinya akan sama dengan kondisi di masa lalu. Oleh karena itu pendekatan perencanaan tidak salahnya juga kita terapkan lagi. Yang pertama, saya bahas di tahun periode 60-an, bahwa periode 60-an ini kita bisa anggap bahwa pertama kali Indonesia mencapai masa damai, yaitu setelah berakhirnya gerakan G30S. Nah, setelah gerakan G30 selesai, baru kita bisa melihat adanya suatu gerakan perencanaan yang mulai secara sistematis. Nah, kemudian kebijakan-kebijakan yang diinisiasi oleh Orde Baru saat itu adalah titik beratnya pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi, kemudian perencanaan diwarnai oleh kedekatan sektoral dan parsial, kemudian ada perubahan. Kemudian salah satu dampak negatif dari perencanaan kota dan desa yang secara strict ini menyebabkan adanya disparitas yang cukup tinggi, kesenjangan dari skala ekonomi, skala sosial, skala infrastruktur gitu ya, yang cukup tinggi antara pedesaan dan perkotaan. Ini masih kita lihat sampai sekarang itu masih terjadi, masih ada. Nah, kemudian ini ya diakibatkan oleh adanya terjadi polarisasi kota-kota, indeks kota-kota yang antara desa dan kota yang cukup besar. Kemudian berikutnya masuk ke tahun, saya bilang tadi bahwa secara singkat periode 60 ini dimulai sekitar 65 ke atas, yaitu setelah berakhirnya revolusi PKI, gerakan G30 PKI. Lalu berikutnya masuk ke periode 70-an, bahwa pada era 70-an ini setidaknya ada 6 pendekatan yang digunakan di Indonesia. Yang pertama adalah pendekatan sektoral, kemudian pendekatan pengembangan wilayah, pendekatan wilayah melalui pengembangan infrastruktur, kemudian pengembangan wilayah berbasis ekonomi, pengembangan wilayah melalui koordinasi antar daerah dan administrasi, dan pengembangan sinkronisasi program pembangunan. Nah, pada yang pertama, ini pendekatan sektoral, pada awal 70-an ini perencanaan wilayah sudah mulai dilakukan, walaupun konsepnya baru sebatas kemenangan sektoral dan masih berjalan sendiri-sendiri. Jadi pada 70-an ini yang pentingnya ada sektoral. Efeknya masih terasa sampai sekarang. Jadi kalau kita lihat sekarang misalnya ada sektor-sektor tertentu yang sifatnya sangat hierarkis dari pusat sampai ke daerah. Misalnya transportasi gitu ya, perhubungan itu kan dari pusat ke Jakarta sampai ke daerah ada. Kemudian misalnya perindustrian dari atas sampai ada. Bahkan sekarang balik lagi dari yang 70 sampai sekarang ada fenomena mulai muncul lagi, yaitu penentuan misalnya industri. Ini yang ada salah satu di aspek Omnibus Law itu ya.
Di 70-an itu tempat pusat, 80, 90 nanti saya ceritakan berikutnya ya, 70 terpusat, 80, 90, 2000 lagi serahkan ke daerah. Ini ada Omnibus Law, itu jadi pusat lagi kewenangannya ini. Jadi sudah tidak lihat wilayah, pokoknya ini industri itu kewenangan terpusat. Itu salah satu dampak positifnya, kita positifnya, yang positifnya perizinan mudah, investasi itu lebih menarik gitu ya untuk investor gitu. Tapi salah satu negatifnya adalah yaitu daerah kurang terlibat. Nah, ini ada pendekatan yang muncul di tahun 70-an. Nah, kemudian lapangan pertanian diambil bagian lahan yang menyebutkan ada kesesuaian lahan berdasarkan sifat, morfologi, dan lain-lain. Kemudian di sektor pertanahan ini kita mulai ada tata guna lahan yang didasarkan pada potensi tanah yang menghasilkan zoning plan. Kemudian di sektor kehutanan diintroduksi cara penerapan status fungsi hutan, dan kemudian cara deforestasi dalam mencari pariwisata dikenal istilah clustering. Kemudian Departemen Perhubungan menyusun sistem transportasi nasional dengan memanfaatkan hasil survei origin dan destination suatu jaringan jalan sebaran transportasi. Dan kemudian berikutnya yang di tahun 70-an ini pendekatan kedua adalah pendekatan pengembangan wilayah gitu ya. Pada pertengahan 70-an, dari awal-awal 70-an sektoral, pertengahan 70-an mulai berkembang pendekatan wilayah. Jadi mungkin ya para ABG, angkatan babe gue gitu zaman dulu itu mulai berpikir kok ini kita tidak bisa berpikir sektoral, jadi mulai memikirkan pendekatan pengaman wilayah. Pengembangan teori dan model pembangunan yang terbagi aspek pembangunan ekonomi, demografi, dan geografi sebagai reaksi atas kelemahan pendekatan sektoral. Nah, kemudian pada era ini dikembangkan pendekatan komprehensif dengan tujuan agar pembangunan dapat sinergi gitu. Kemudian untuk mendukung pengembangan wilayah ini diperlukan agak berbeda dengan sektoral ya, karena sudah jelas transport itu pasti misalnya perhubungan itu transportasi, industri itu ekonomi. Nah sekarang untuk pengembangan wilayah itu perlu ada analisa-analisa khusus yang sifatnya lintas sektor. Nah pada era 70-an itu muncul model-model analisis wilayah yang sampai sekarang masih diajarkan seperti halnya backward forward linkage, keterkaitan hulu dan hilir, urban rural linkage, keterkaitan kota desa, shift and share, analisis shift and share, input output, location question itu salah satu lagi ya, location quotient satu lagi salah satunya economic threshold dan lainnya. Nah kemudian salah satu output ya dari pendekatan pengembangan wilayah ini muncul yang disebut sebagai regional science. Ini agak berbeda dengan di kuliah-kuliah sebelumnya yang saya ceritakan teori-teori perencanaan itu fokusnya ke perkotaan, mulai dari yang Ebenezer Howard gitu ya, Patrick Geddes, Corbusier, itu mereka fokus ke kota gitu ya. Sedangkan untuk 70-an ini mulai muncul regional science. Nah, kemudian pendekatan pengembangan wilayah ini merupakan kajian terhadap berbagai sebab dan akibat dari faktor-faktor utama pembentuk yang meliputi berbagai aspek, baik sosial, ekonomi, budaya, dan lain-lain. Nah, pada yang pendekatan atau sudut pandang berikutnya yang ada di tahun 70-an adalah pengembangan wilayah melalui pembangunan infrastruktur. Nah, pembangunan infrastruktur ini beranggapan bahwa konsep pengembangan wilayah tadi, yang nomor 2 tadi ya, kan ada konsep pengembangan wilayah, ini dicapai, jadi pengembangan wilayah itu akan sukses, akan tercapai jika diiringi dengan pengembangan infrastruktur. Jadi pengembangan wilayah dan infrastruktur itu harus dua-duanya harus jalan. Kalau kita hanya infrastruktur toh tadi ya sektoral tadi itu yang kesannya sektoral, itu berkembang toh kurang optimal. Kita memikirkan hanya wilayah toh itu kurang optimal juga. Jadi yang dipikirkan adalah dua-duanya itu antara wilayah dan infrastruktur. Kemudian ya ini oleh Menteri Pekerjaan Umum tahun itu ya, ini saya kurang tahu, lupa, Dr. Sutami betul, atau Insinyur Sutami ya, bahas konsep pengembangan wilayah bersama pengembangan infrastruktur. Jadi harus ada kesersian antara kawasan, antara pengembangan dan wilayah, antara pengembangan wilayah. Jadi itu intinya adalah harus ada pengembangan keseimbangan antara pengembangan wilayah dengan pengembangan infrastruktur. Dua-duanya harus kita dorong gitu. Dan bahkan kalau pemikiran yang muncul di era ini adalah dua-duanya harus terkait gitu. Tidak bisa kita nomor satu tadi hanya memikirkan sektor ya infrastruktur,
Nomor 2 hanya mengembangkan wilayah. Nah, yang pemikiran ketiga ini dua-duanya harus berjalan beriringan. Nah, ini contohnya, contoh pembangunan yang besar ya dilakukan oleh Insinyur Sutami itu, Menteri PU pada tahun 70-an ini, yaitu pembangunan ya, di Jawa Timur. Kemudian keempat, berikutnya jadi gini, menteri berikutnya ya kan Sutami, menteri berikutnya adalah Pak Purnomo Sidi Haji Sarosa, mengembangkan pengembangan wilayah berbasis kegiatan ekonomi. Jadi yang pertama tadi pengembangan wilayah ya, kita mengambil wilayah dengan infrastrukturnya yang kita sediakan. Nah, kemudian setelah ada infrastruktur, tentu saya pikir-pikir what's next gitu ya, apa berikutnya yang dikerjakan oleh Menteri PU zaman dulu itu, Menteri PU berikutnya penerus Sutami itu, bahwa kita berikan dengan berbasis kegiatan ekonomi. Jadi wilayah itu kita bagi menjadi satuan-satuan wilayah ekonomi, di mana ada ya suatu teori yang terintervensi bahwa antara satu wilayah dengan wilayah lain itu akan terjadi saling ketergantungan melalui mekanisme pasar, supply dan demand. Nah, inilah kita mulai mengenal ini istilah analisis wilayah ini yang disebut LQ, location quotient, karena tiap satuan wilayah ekonomi itu dia akan punya produk unggulan, gitu ya, yang kita dapatkan melalui LQ itu. Kemudian diarahkan, karena ini konsepnya diarahkan kemudian pertumbuhan ekonomi yang tinggi yang berdasarkan pada Pelita 5. Kemudian setiap wilayah itu mempunyai pengaruh ekonomi yang beda-beda, yang berbentuk satuan wilayah ekonomi, di mana luas batangnya sangat tergantung pada kemampuan jangkauan infrastruktur, layanan transportasi gitu ya. Jadi idealnya misalnya suatu wilayah itu, dalam suatu wilayah itu harus ada kemudahan pergerakan di dalamnya, mulai dari hulu ke hilir. Nah, kemudian jadi ada mulai dikenal juga kita istilah misalnya jalan kabupaten, jalan provinsi dan lain-lain. Jaringan transportasi untuk mendukung sistem tersebut memiliki fungsi hierarki gitu ya, yang kita mulai kenal itu. Ada arteri primer, arteri sekunder, kolektor dan lain-lain. Arteri primer itu menghubungkan antar dua satuan wilayah ekonomi yang berbeda. Sedangkan kolektor itu dia melayani secara internal dan itulah satuan wilayah ekonomi. Nah, ini saya bilang tadi pendekatan Purnomo Sidi ini sangat mewarnai hierarki jalan. Jadi hierarki jalan yang kita kenal itu adalah hasil dari pemikiran Pak Purnomo Sidi Haji Sarosa. Kalau misalnya John Pantura ya misalnya memang dulu kan sudah Denles zaman Belanda ya, cuma yang diperkuat oleh Haji Sarosa. Itu juga muncul jalan-jalan baru misalnya ruas Bojonegoro, Tuban gitu yang itu sebetulnya tidak kurang berkembang dulu zaman Belanda, itu ditingkatkan lagi. Nah, ini adalah Menteri PU berikutnya yang memikirkan beranggapan, Pak Purnomo Sarosa ini beranggapan bahwa dalam mengembangkan wilayah, kita harus membagi wilayah menjadi satuan-satuan keekonomian. Ini yang berikut. Dan kemudian Menteri Kepala Bappenas tadi ya, tahun 70-an, Pak Harigi Hadi memproyeksikan sistem perwilayahan nasional. Jadi beberapa wilayah administrasi ini bisa wilayah subwilayah pembangunan berdasarkan kekuatan perdagangan, keuangan, jasa dan lain-lain. Sistem perwilayahan ini merupakan pendekatan untuk menjamin tercapainya pembangunan serasi, selaras dan seimbang. Kemudian perlu kerjasama antara daerah, pusat dan antar sektor. Nah, kemudian nomor 6 ada pengembangan wilayah sinkronisasi program pembangunan gitu. Karena ya yang sebelumnya Pak Hariri itu beranggapan bahwa perlu ada sinkronisasi gitu ya, perlu ada kerjasama antar program antar daerah, kerjasama antar daerah. Tapi kadang-kadang membingungkan juga, ini bagaimana alurnya itu, karena ada dua pilihan. Kalau kita bicara tentang kerjasama daerah, itu tidak bisa dihindari, itu ada dua pandangan, sudut pandang yang bisa dipilih. Harus memilih salah satu, bisa bottom up atau bisa top down. Gitu. Nah, pada tahun 70-an ini muncul kesadaran bahwa ada dua pilihan, top down approach, bottom approach. Ini harus dilihat sebagai suatu kesatuan sesuai dengan proses alamiah perkembangan di suatu wilayah. Nah, pada
periode ini itu ditetapkan bahwa pembangunan sifatnya menjadi bottom up. Bottom up kalau kita lihat ya, bottom up memang bottom up, mekanismenya dari paling bawah, yaitu perumusan program pembangunan ini dimulai dari paling bawah dulu, yaitu rembuk desa. Rembuk desa, temu karya, Rakorbang 2, maksudnya Rakorbang itu 2 itu maksudnya di kabupaten kota, Rakorbang 1 itu di provinsi, terus ada regional, misalnya Pulau Jawa, Pulau Sumatera, kemudian Komite Nasional. Dalam prakteknya ini idealnya gitu ya. Teorinya, keinginannya adalah pada periode ini pembangunan harusnya bottom up. Tapi prakteknya itu masih didominasi oleh pusat. Nah, asas desentralisasi dikalahkan oleh desentralisasi pembantuan, sementara program daerah belum menciptakan kehendak masyarakat. Akhirnya perwujudannya muncul arahan-arahan dari pusat tentang apa saja yang harus disediakan di daerah. Kemudian yang terkenal itu yang booming gitu periode ini ada posyandu, puskesmas, SD Inpres dan lain-lain. Ya, ini kan kita nggak tahu ini sesuai dengan usulan dari bawah atau enggak gitu. Apa betul masyarakat zaman dulu masyarakat tahun 70-an minta SD Inpres gitu. Yang jelas dari pusat ditentukan SD Inpres diterapkan di seluruh Indonesia. Jadi meskipun pada umumnya dikembangkan mulai community based needs gitu ya, kebutuhan masyarakat, tapi sifatnya tetap terpusat dari pemerintah. Jadi siapa, di mana, apa yang dibangun, di mana dibangun, itu ditetapkan oleh pemerintah pusat. Kemudian pada periode 80-an, ada 4 pendekatan perencanaan, yaitu pengembangan wilayah melalui program pembangunan perkotaan, kemudian pengembangan wilayah melalui pendataan lingkungan, kemudian desentralisasi perencanaan, kemudian pengembangan berdasarkan pendekatan penataan ruang yang dinamis. Pada awal 80-an, ini ada suatu program besar yang diinisiasi oleh pemerintah, yaitu pembangunan kota berdasarkan fungsi hierarkinya melalui Strategi Nasional Pembangunan Nasional atau National Urban Development Strategy. Jadi tahun 80-an ini muncul, ada satu kegiatan besar, Strategi Nasional Pembangunan Perkotaan. Nah di sini salah satu output yang dihasilkan dari National Urban Development Strategy ini adalah bahwa kota-kota itu ditetapkan klasifikasinya, kelasnya ya. Nah outputnya kota-kota di Indonesia ini ditetapkan sebagai pusat kegiatan nasional, pusat kegiatan wilayah, atau pusat kegiatan lokal. Nah kemudian untuk menerapkan strategi tersebut dihasilkanlah rencana tata ruang kota. Jadi pada tahun 80-an ini produk tata ruang tata ruang wilayah kota, tata ruang wilayah provinsi, tata ruang wilayah kota, tata ruang kabupaten dan lain-lain ini merupakan output dari suatu program besar yang disebut P3KT, Program Pembangunan Personal Kota Terpadu dengan mengembangkan sistem jalan transportasi melalui pendekatan kepaduan. Nah, permasalahan muncul adalah bahwa P3KT seharusnya mengacu pada rencana detail dalam penyusunannya. Nah masalahnya ini tidak bisa terlaksana karena rencana detail juga belum ada, belum disiapkan. Karena rencana detail belum disiapkan, akhirnya seringkali tidak match antara rencana P3KT ini, program P3KT dengan kenyataan di lapangan. Nah kemudian permasalahan kedua, keterpaduan ini masih pada cipta karyaan. Jadi masih sektor lebih ke banyak fisik gitu. Sedangkan ekonomi, kebijakan, dan lain-lain belum muncul. Kemudian perencanaan kota ini dipisahkan dengan pengaturan prasarana kota. Nah ini salah satunya masih terasa sampai sekarang. Jadi ada rencana tata ruang sendiri, ada rencana transportasi sendiri, misalnya contohnya gitu ya, ada produk RIJL kalau nggak salah namanya, induk jaringan jalan itu dua produk yang berbeda, jalan dengan rencana tata ruang. Nah kemudian sudut pandang berikutnya pada tahun 80-an ini adalah pengembangan melalui pendekatan lingkungan. Jadi kebijakan pengenal 80-an pemerataan ekonomi yang dominasi sektor industri yang saling menguatkan dengan pertanian. Nah, setelah diterima konsep sustainable development tentang pengolahan basah, pemerintah mempertajam kebijakannya oleh keterbuan pengendalian berlawan lingkungan. Nah, ini juga mulai ada gerakan global ya. Di tahun 80-an gerakan global terkait dengan permasalahan lingkungan yang menjadi global issue. Nah kemudian Suyono Susrodarsono mengembangkan pendekatan wilayah fungsional yang merupakan sistem. Jadi untuk dari aspek lingkungan, wilayah atau wilayah Indonesia ini secara sisi lingkungan
itu dikelompokkan berdasarkan sungai, yaitu Satuan Wilayah Sungai dan Daerah Pengendalian Sungai. Ini sangat terasa memang, memang sangat relevan ya di kota-kota Indonesia, di kebanyakan wilayah Indonesia ya, karena penghidupan masyarakat Indonesia ini sangat bergantung pada sungai gitu ya. Oleh karena satuan kewilayahan juga ditentukan berdasarkan sungai. Nah, kemudian keterpaduan antara pembangunan sarana, pengairan, transportasi, pengelolaan lingkungan dengan kesatuan wilayah fungsional. Jadi suatu wilayah fungsional tersebut pada dasarnya adalah sungai, kemudian transportasi, fasilitas lain itu mengikuti wilayah sungai tersebut. Nah, kemudian permasalahannya adalah ada perbedaan antara administrasi dengan satuan wilayah sungai. Misalnya Bengawan Solo itu lintas kabupaten kota, bahkan lintas provinsi gitu. Jadi perlu lembaga sendiri. Yang itulah kita kenal sebagai adanya istilah Balai Besar Wilayah Sungai BBWS. Nah, BBWS, ada BBWS Berantas, BBWS Bengawan Solo. Jadi suatu badan tersendiri yang sifatnya lintas administrasi. Karena kalau disosialisasikan administrasi ini tidak akan nyambung. Nah, kemudian permasalahan berikutnya kegiatan AMDAL ini masih bersifat parsial sektoral. Jadi ketika ada pembangunan baru akan dikaji gitu dampaknya ke sungai. Ada suatu industri akan membangun, ada suatu investor membangun industri gitu ya di dekat sungai, baru ada AMDAL-nya di situ. Tidak ada kajian AMDAL secara menyeluruh di sepanjang sungai, mulai hulu sampai hilir. Kemudian peraturan perundangan juga bersifat normatif, hanya bersifat arahan-arahan yang tidak jelas, punish and reward-nya gitu. Jika ya mekanisme punish and reward-nya tidak jelas. Nah, ini adalah PU tahun 80-an Pak Suyono yang membagi satuan wilayah berdasarkan sungai. Kemudian memunculkan lembaga yang bernama Balai Besar Wilayah Sungai. Nah, kemudian pada akhir 80-an ini ada suatu pergerakan disebut desentralisasi perencanaan. Disadari bahwa mekanisme ini terlalu sentralistis. Jadi banyak sekali permasalahan dan kapasitas pemerintah juga terbatas gitu ya. Adanya kebocoran, duplikasi, pendanaan pembangunan karena kebijakan sektoral yang tumpang tindih, kurangnya keterlibatan pasar daerah, keterlambatan dalam mewujudkan pembangunan, banyak sektor masing-masing sektor dan lain-lain. Kemudian desentralisasi perencanaan ini berimplikasi pada pemerintah daerah di bidang perencanaan, melalui beberapa kegiatan, misalnya pembentukan unit perencanaan di daerah. Kemudian di tiap-tiap daerah itu ada pusat informasi dan dokumentasi, penyusunan pedoman dan penyusunan penataan ruang dan lain-lain. Kemudian di akhir periode 80-an ini ada pendekatan penataan ruang dinamis, yaitu adanya tata ruang dalam dokumen resmi perencanaan pembangunan Ibu Kota Pelita. Nah, untuk mengantisipasi adanya pengaruh krisis ekonomi, dikembangkan pendekatan penataan ruang terhadap yang tanggap terhadap dinamika pembangunan yang disebut sebagai penataan ruang dinamis atau TARUDIN. Nah, karena berawal dari pendekatan yang normatif, legalistik, dan lain-lain, ini hanya secara ide memang bagus, tapi tidak dapat terlaksana. Gitu. Nah, kemudian dalam pembiayaan investasi, penataan dinamis dikembangkan sebagai instrumen dalam keterpaduan pelaksanaan pembangunan daerah, acuan dalam investasi, mendorong membuka peluang, dan lain-lain. Nah, kemudian pada era ini, ini mulai disusunkan adanya perkembangan ilmu komputer ya 80-an ini ya mulai banyak digunakan komputer itu. Ini mulai dirintis sistem penataan ruang dan sistem informasi geografis yang digunakan dalam proses perencanaan dan kota di Indonesia. Nah, kemudian pada tahun 90-an ini ada dua pendekatan pengembangan wilayah, yaitu penataan ruang berdasarkan pendekatan wilayah, kemudian pendekatan strategic manajemen untuk perencanaan berdasarkan implementasi. Nah, ini muncul tahun 90 ini muncul revolusi. Nah, bersamaan pada periode ini juga muncul revolusi 3T, telekomunikasi, transportasi, dan turisme, yang sebetulnya mempercepat arus globalisasi. Jadi sudah muncul globalisasi, kemudian dipercepat dengan revolusi telekomunikasi, transportasi, dan turisme, menciptakan kebutuhan transportasi di segala aspek kehidupan yang meningkat, yang berdampak pada meningkatnya kepekaan masyarakat dalam pembangunan. Jadi karena ada teknologi informasi ini yang berkembang, masyarakat lebih paham, lebih gampang mendapatkan informasi tentang pembangunan yang dijalankan di daerahnya. Juga ada tuntutan efisiensi pembangunan dan lain-lain. Nah, berikutnya pada 90-an ini hal ini melalui kebijakan mengenai 90-an, yaitu
pertumbuhan sekaligus pematangan ekonomi, kemudian adanya peningkatan peran modal asing dan domestik, peningkatan desentralisasi peran masyarakat, pengawasan strategis, dan ini yang penting bahwa adanya munculnya agenda 21 di Rio de Janeiro gitu. Jadi ini sangat mewarnai agenda 21 ini sangat mewarnai arah kebijakan di tahun 90-an. Kemudian salah satu tahap yang signifikan di 90-an ini keluar undang-undang dikeluarnya PP 4592 tentang penyelenggaraan ekonomi daerah yang kemudian disempurnakan Undang-Undang 22 tahun 99 tentang pemerintahan daerah. Nah, pendekatan ruang berdasarkan wilayah ini pada tahun 90 ini ada pendekatan-pendekatan. Yang pertama adalah berdasarkan pendekatan wilayah. Prinsipnya adalah Undang-Undang Tata Ruang yang baru muncul, yaitu Undang-Undang Tata Ruang nomor 2492 tentang penataan ruang. Prinsipnya adalah pendekatan wilayah dan cara pandang untuk mengenai kondisi fisik, ekonomi, dan lain-lain. Kemudian tata ruang dikembangkan ke arah kawasan lingkungan manusia. Nah, kemudian wilayah ini atau proses perencanaan wilayah dan kota ini bersifat futuristik. Mulai rangka-rangka menentukan arah pengembangan bersifat preskriptif dan lain-lain. Nah, kemudian pada tahun 90 ini mulai signifikan sekali pertumbuhannya di tahun 90 ini. Karena salah satu dampak globalisasi itu banyak sekali pemikiran-pemikiran, konsep-konsep, tulisan-tulisan penulis asing yang mudah diakses oleh masyarakat Indonesia. Salah satunya pemerintah juga gitu. Nah, globalisasi ini mempercepat gelombang ketiga. Yang pertama gelombang satu itu revolusi pengetahuan, kedua revolusi industri, ketiga revolusi informasi. Gitu. Jadi revolusi informasi ini sangat besar juga pengaruhnya terhadap perencanaan wilayah kota di Indonesia. Nah, dampak globalisasi yang sangat terasa itu adalah munculnya blok-blok ekonomi gitu. Jadi ada blok barat, blok timur gitu. Nah, Indonesia ini karena mau tidak mau terseret gitu dalam revolusi 3T ini juga menimbulkan berbagai tuntutan dari masyarakat terkait dengan transparansi yang lebih tinggi dari proses perencanaan. Nah, kemudian menghadapi situasi ini, para ahli ya ataupun para pemikir bidang perencanaan kota ini menyarankan reorientasi arah pembangunan. Jadi pemetaan ruang itu perlu diperkaya dengan tindak action plan. Bahkan banyak yang berpendapat bahwa bukan banyak pendapat ya, memang ini faktanya seperti itu, bahwa ada pergeseran paradigma pemerintahan atau pembangunan yang disebut sebagai reinventing government. Jadi pemerintahan, pembangunan itu tidak bisa dikelola secara birokrasi saja. Bahkan harus bisa dikelola itu seperti perusahaan. Jadi pemerintah itu berlaku, jadi kepala daerah itu perannya sama seperti CEO, Chief Executive Officer, yang menentukan arah perkembangan daerah. Untung rugi daerah itu dikembangkan oleh dia, dan tujuan utama dari pengelolaan satu daerah itu adalah meraih pertumbuhan ekonomi setinggi-tingginya. Tentu dengan tidak mengabaikan aspek-aspek lain seperti sosial dan lingkungan. Nah, karena karena pengelolaan daerah ini berubah menjadi seperti mengelola perusahaan, ini ada beberapa langkah-langkah yang harus ditempuh. Misalnya disarankan oleh Stifler, misalnya change management gitu ya, karena masih ada stakeholder ataupun pemerintah yang masih mempertahankan paradigma lama. Kemudian people management, jadi yang dulu birokrasi itu yang kita lihat gambaran misalnya kalau di kelurahan orang duduk-duduk gitu ya, rokokan itu harus dirubah, harus berperilaku seperti swasta gitu. Kemudian quality management dan juga proses manajemen. Nah, kemudian ini penulis-penulis ya, contoh-contoh penulis yang dua contoh penulis yang pemikiran sangat besar sekali mengaruhi arah pembangunan, arah perencanaan di tahun 90-an. Itu Alvin Toffler, penulis buku The Third Wave. The Third Wave ini maksudnya adalah revolusi informasi gitu ya. Kemudian ada John Naisbitt, penulis buku Mediterranean Asia. Bahwa dia betul memang sudah terasa ya bahwa pusat-pusat pertumbuhan ekonomi itu muncul bergeser ke Asia. Kemudian ada juga dalam rangka pendekatan strategi tersebut, dalam berusaha mengarahkan ulang pemerintahan ke arah
lebih corporate gitu ya, ke perusahaan, bahwa pemerintah ini mengelola daerah seperti mengelola perusahaan. Nah, pemerintah ini menerima satu pendekatan yang dari Osborne yang menawarkan perubahan paradigma cara kerja birokrat. Yang disebut reinventing government gitu ya, reinventing governance. Jadi lebih bersifat menyetir dan mendayung dan lain-lain. Intinya kita menjalankan pemerintahan itu bagaikan menjalankan perusahaan. Nah, David Osborne dan Ted Gabler penulis buku tentang reinventing government. Jadi government itu harus kita ubah paradigmanya, bukan hanya pamong pajak gitu ya, bukan hanya pajak, tapi profit oriented gitu ya, nggak apa-apa kan kesejahteraan masyarakat gitu kan ya. Dan kemudian pendekatan strategi manajemen dengan kesadaran perlunya mekanisasi pembangunan, maka dilakukan upaya pergerakan kompetensi pemerintah dari provider menjadi enabler. Misalnya contohnya ya jadi rumah sakit, sekolah dan lain-lain, fasilitas dan lain-lain itu bukan hanya disediakan oleh pemerintah. Swasta itu dipersilahkan menyediakan juga. Ini sudah banyak sekali di negara maju ya, bahwa banyak penyedia basic transport, basic needs, utilitas utama itu sebenarnya swasta disubsidi. Di Belanda itu ada NS, Netherlands Spoor gitu ya. Itu adalah swasta sebetulnya disubsidi. Di Jerman ada Deutsche Bahn gitu ya, itu swasta juga tapi disubsidi. Jadi pemerintah sifatnya bukan hanya menyediakan tapi sebagai mendorong, enabler. Kemudian revolusi pemerintah, mempromosikan kawasan wilayah strategis dan lain-lain. Nah, outputnya adalah dalam tata ruang wilayah ya, dalam wilayah ada pergeseran paradigma bahwa ruang itu adalah aset sebetulnya. Ruang itu adalah aset yang harus dimanfaatkan untuk bisa mendatangkan keuntungan sebesar-besarnya. Nah, oleh karena itu muncul wilayah-wilayah, daerah-daerah yang difokuskan memang untuk mengejar pertumbuhan ekonomi, mendatangkan profit sebesar-besarnya. Dan itu muncul istilah, ada KPET, kawasan pertumbuhan ekonomi terpadu gitu ya. Kawasan pertumbuhan ekonomi terpadu gitu ya, gabungan dari general planning dan strategic management. Dan sekarang juga muncul ini nanti dan sekarang sudah ada ya di akhir ini misalnya yang padannya dengan KPET misalnya KEK, kawasan ekonomi khusus gitu. Nah, kawasan ekonomi khusus adalah kawasan yang sepenuhnya dikelola secara profesional. Tujuan utamanya menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Nah, ini pendekatan strategi manajemen yang banyak muncul di tahun 90. Kemudian memang karena fokusnya ekonomi, tentu saja ada pemikiran juga bahwa masyarakat juga harus dilibatkan. Ya contoh, ini ada penyusunan rencana pembangunan bagi masyarakat, ada pengembangan CBD Mega Kuningan dan lain-lain. Jadi kita tuh harus memikirkan, meskipun fokusnya pertumbuhan ekonomi, itu bagaimana masyarakat bisa terlibat. Nah itu intinya adalah di situ. Perbedaannya antara pure corporate. Jadi kalau pure corporate, yang dipikirkan hanya keuntungan perusahaan, bahkan bisa dibilang kadang-kadang evil corporate gitu ya, hanya keuntungan dari pejabat puncaknya saja gitu, karyawan rendahnya itu bisa dikorbankan, itu yang betul-betul pure corporate kan gitu ya. Ini kan nggak boleh, pemerintah nggak boleh hanya mengejar semata-mata mengejar keuntungan. Masyarakat menengah ke bawah juga harus diperhatikan. Nah itu perlu pelibatan masyarakat dalam penyusunan perencanaan pembangunan di sini. Kemudian berkait dengan revolusi 3T ini, tentu saja diperlukan informasi yang handal. Nah ini di akhir 90-an ini muncul berbagai pemanfaatan teknologi. Misalnya pengembangan SIGNAS, Sistem Informasi Geografi Nasional, pengembangan Sistem Informasi Penataan Wilayah Provinsi Kabupaten, pengembangan informasi manajemen perkotaan, dan lain-lain. Nah, ini meskipun diinisiasi pada 90-an, wujud nyatanya itu saya lihat baru muncul belakangan ini, setahun 2 tahun ini terakhir, yaitu dengan adanya Gistaru. Nah, bahkan di Gistaru pun itu belum semua kabupaten punya. Bahkan ada hilang lagi, kalau nggak salah kemarin Kota Malang sempat ada di Gistaru, kemudian hilang lagi gitu. Tapi arahnya ke situ. Jadi yang telah diinisiasi tahun 90-an ini itu akan mulai muncul kelihatan, mulai muncul bentuknya sekarang di Gistaru itu. Gistaru ATR .id. Nah, kemudian untuk periode 2000-an sudah agak dekat gitu ya, muncul paradigma baru pengembangan wilayah kawasan dan ekonomi daerah. Jadi 90 itu masih terpusat, 2000 ini sangat-sangat fokus pada ekonomi daerah. Mulai pergeseran paradigma sebagai berikut, yaitu sektor pertumbuhan, sektor parsial, pendekatan perencanaan general, modal spektril dan lain-lain. Kemudian dari implementasi perencanaan pembangunan terencana,
yang spesial top down approach ya tadi ya, yang zaman dulu itu misalnya Posyandu, Puskesmas, SD Inpres itu yang sifatnya top down, ini digeser menjadi kebutuhan betul-betul berawal dari keinginan masyarakat. Nah, kemudian sejalan itu maka paradigma baru penataan ruang wilayah adalah penataan ruang desentralistik, lebih bottom up approach. Pemerintah tidak sendiri pada masyarakat, melainkan bersama masyarakat menjalankan melakukan pengendalian dan lain-lain. Nah, tapi ini ada perubahan juga nih, nggak tahu, kita masih nunggu juga ini seperti apa. Yaitu adanya dengan Omnibus Law. Omnibus Law itu akan merubah ini lagi semua. Jadi ketika tahun 2000-an ya kita ingin bottom up dan sudah mulai banyak berjalan, ini akan dirubah menjadi top down lagi. Ya 2000-an ini izin tambang ya, izin pertambangan itu sudah di daerah sebetulnya, karena konsep otonomi daerah nanti akan diambil lagi oleh pemerintah pusat dan lain-lain. Bahkan ini contoh yang sangat di Omnibus Law itu, penyediaan tata ruang itu bukan di daerah lagi gitu, di pusat. Jadi sudah sangat bukan top down lagi, tapi top gitu ya, tidak ada top downnya gitu. Jadi prosesnya itu betul-betul top, sampai dari awal disusun sampai jadi, kemudian dia serahkan ke daerah hanya menerima saja. Gitu. Nah itu salah satu, ya tergantung tujuannya, kita sebagai planner ya kita ikuti saja gimana nanti proses politiknya sedang berjalan. Nah kemudian pendekatan realistis mulai diterapkan, ya tadi ini fokusnya adalah pendekatan bottom up. Itu bisa aja ya 2000-an itu udah bottom up gitu ya. Nanti 2020-an, nah ini 2020-an kalau Omnibus Law-nya jadi terapkan, itu balik lagi jadi top down lagi. Ya kita harus ya tentu saja kita memberikan planner ya, bisa memberikan masukan, saran dan lain-lain melalui jalur-jalur yang tersedia. Tapi kalau sudah ditetapkan jadi undang-undang ya kita ikuti. Nah kemudian ya itu 2000 banyak terkait otonomi ya. Nah kemudian berikutnya ini apa yang harus kita lakukan, bahwa dengan mengadopsi nilai berkembang secara historis gitu ya, mulai tahun 60-an sampai 2000-an tadi, pendekatan wilayah atau pengambilan perencanaan kota ini memiliki satu adalah local based flexible condition. Jadi tujuan perencanaan, visi misi tujuan perencanaan lain-lain itu harus dapat diadjust sesuai kesepakatan berdasarkan kebutuhan masyarakat yang berkembang. Jadi menurut tata ruang itu kan visi 20 tahun gitu ya, berlaku 20 tahun. Visi misi itu berubah tidak apa-apa sebetulnya. Nggak perlu kita merubah visi, harus merevisi tata ruang gitu. Ini tidak apa-apa. Jadi misalnya suatu daerah, misalnya dia visinya adalah misalnya konservasi, tapi ternyata dia temukan adanya potensi sumber daya yang cukup tinggi gitu. Visinya digeser menjadi ekonomi, itu nggak apa-apa. Nah itu adalah ke depannya local based flexible condition. Kemudian harus ada transparansi juga, harus ada kejelasan prosesnya seperti apa, kemudian probisnis ekonomi, long term dan lain-lain. Nah ini setelah itu dalam konteks pembangunan dewasa ini perlu dikembangkan pendekatan holistik, yaitu pembangunan bukan tujuan tapi merupakan akhir. Kemudian seluruh pihak harus bekerja sama, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga masyarakat harus selalu bekerja sama dengan secara baik dan juga dengan pihak lain sejak awal sampai akhir. Nah itu saja kuliah hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.